mengapa ada banyak nama yang kita bawa di dalam Ekaristi ini, yang mana kita doakan untuk kedamaian abadi bagi mereka semua? Jawabannya adalah itu sebagai bukti bahwa gereja kita tidak hanya diisi oleh mereka yang masih hidup, tetapi juga bersama dengan mereka yang telah mendahului kita di dalam iman dan juga akan kasih Tuhan. Maka dengan pengenangan arwah semua orang beriman ini, kita belajar soal adanya relasi yang tidak pernah akan terputus oleh siapapun bersama dengan keluarga kita, kenalan kita, saudara-saudari kita. Walaupun di dalam kematian, tetapi kita masih mengingat mereka. Dan akhirnya disempurnakan di dalam iman, kita semua nanti akan menerima kebangkitan. Kebangkitan adalah sebuah kenyataan, sebuah hal yang akan kita terima jika kita memulainya di dalam hidup sehari-hari. Sejak saat ini, sejak kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Dalam peringatan arwah orang beriman ini, semoga kita lebih-lebih semakin dimantapkan untuk tetap beriman, untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh orang beriman, yaitu perintah, yaitu ajaran, dan juga yaitu anjuran-anjuran dari Yesus sendiri. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama dengan Yesus mereka yang telah meninggal di dalam Dia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari ini kita memperingati pengenangan arwah untuk semua orang beriman, dan kita sebagaimana biasanya mendoakan mereka saudara-saudari kita yang telah mendahului di dalam iman menuju pada Tuhan. Maka pada pagi ini kita berdoa untuk beberapa pribadi bersama dengan keluarga yang telah memohonkan doanya. Kita akui diri kita sebagai orang berdosa dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Mereka yang kita bawa di dalam doa, semoga mendapatkan kedamaian abadi dan juga keselamatan kekal bagi kita semua. Allah yang Maha Rahim, kami mohon, berkenanlah untuk mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Maka semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telingamu kepada permohonanku.
Jawablah aku demi kesetiaanmu, jawablah aku demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadakan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah
Inilah kebangkitan dan hidup sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa ada banyak nama yang kita bawa di dalam Ekaristi ini, yang mana kita doakan untuk kedamaian abadi bagi mereka semua? Jawabannya adalah itu sebagai bukti bahwa gereja kita tidak hanya diisi oleh mereka yang masih hidup, tetapi juga bersama dengan mereka yang telah mendahului kita di dalam iman dan juga akan kasih Tuhan. Maka dengan pengenangan arwah semua orang beriman ini, sebetulnya kita belajar soal pertama, adanya relasi yang tidak pernah akan terputus oleh siapapun bersama dengan keluarga kita, kenalan kita, saudara-saudari kita. Walaupun di dalam kematian, tetapi kita masih mengingat mereka. Dan akhirnya disempurnakan di dalam iman, kita semua nanti akan menerima kebangkitan. Kata kebangkitan banyak 3 kali paling tidak disebutkan di dalam Injil hari ini. Maka ini membuktikan bahwa apa yang namanya kebangkitan itu bukanlah sebuah pengandaian atau sesuatu yang mungkin hanya imajinatif. Kebangkitan adalah sebuah kenyataan, sebuah hal yang akan kita terima jika kita memulainya di dalam hidup sehari-hari. Sejak saat ini, sejak kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Dan akhirnya, yang kedua, setelah kita menyadari adanya relasi yang dekat dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang hidup begitu akrab dengan kita, maka pada akhirnya kita mempunyai harapan atas kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna itulah yang kita dengarkan tadi di dalam bacaan, terutama bacaan kedua. Kasih Allah itulah yang mengalahkan maut. Kasih Allah itulah yang menempatkan Kristus sebagai yang sulung dari segala sesuatu, terutama untuk menerima kebangkitan. Maka saudara-saudari, dalam peringatan arwah orang beriman ini, semoga kita lebih-lebih semakin dimantapkan untuk tetap beriman, untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh orang beriman, yaitu perintah, yaitu ajaran, dan juga yaitu anjuran-anjuran dari Yesus sendiri. Maka mari kita memperbarui hidup kita memantapkan perjalanan kita dengan segala macam hal, yaitu berasal dari kedekatan kita dengan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkan bagi Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya.
Marilah berdoa. Ya Allah Maha Baik, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudari-saudara kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari dan para buder, mari kita mohon berkat Tuhan untuk juga pengutusan kita pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala kebaikan yang kita buat pada hari ini, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah untuk mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.